Baiklah, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub ayat 22, Ayub 22 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Maka Elifas, orang Teman, menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi Yang Maha Kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap, dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap, sehingga engkau tidak dapat melihat, dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia, sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat, mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai? Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan Yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Namun, dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar, dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh, lawan kami telah dilenyapkan, dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Dia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Demikian pembacaan firman. Bu Sarma. Saya akan melanjutkan pembacaan firman yang berikutnya. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia.
dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Silakan lanjut, Bu Cinta. Ya, Ayub pasal 24. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara, sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetik buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam, karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan, mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya, dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran, karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun, mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati, dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya, dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada para siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan pada waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang berzina menunggu senja, pikirnya, jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi, mereka tidak kenal terang. Karena kegelapan adalah pagi, hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air, bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia,
mengerumitnya. Ia tidak diingat lagi, kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda, bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku? Demikian firman Tuhan. Ya, saya lanjutkan Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipeliharakan jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan, silahkan Pastor Paul. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru ya. Tolong yang di ini Ana tolong, Bu Ana tolong tampilkan. Maka dilemparkannya para pendakwa kita tadi ya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Ya. Roh penuduh, roh intimidasi. Ya, kita seringkali mendengar ya kata terintimidasi.
terintimidasi oleh masa lalu, terintimidasi oleh sebuah perbuatan, terintimidasi oleh bayangan kita sendiri, terintimidasi oleh pertanyaan benar salah, ya, karena hidup Anda terbelenggu dengan benar dan salah, hitam putih, ya, karena hidup Anda terbelenggu dengan hitam putih, maka Anda bisa terbelenggu, terintimidasi di dalam benar salah, dan ketika Anda sudah masuk dalam jerat hitam dan putih, nah, maka Anda mulai hidup di dalam abu-abu, ya kan? Kan dimulai dari jerat hitam dan putih, ya, ketika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, ya, maka dia tahu yang baik dan jahat. Lalu manusia tidak ingin memilih kedua-duanya, maunya abu-abu. Nah, bagaimanapun juga kalau sudah abu-abu, maka dia akan masuk dalam yang jahat, karena abu-abu itu tetap bukan putih, bukan baik. Ya, satu kata saja, satu noktah saja, satu titik saja, ya, itu sudah tidak suci lagi dan Anda tidak bisa melihat Allah. Orang yang suci hatinya yang melihat Allah, ya. Satu titik saja ada noda, maka Anda tidak masuk kerajaan Allah. Sehingga Anda nggak bisa hidup dalam abu, iya, enggak. Tetapi manusia lebih suka masuk di dalam wilayah abu-abu, ya. Itu Wahyu berapa tadi ya? Wahyu 12 ayat berapa itu ya? Kalau ditampilkan Wahyu 12 ya, ayat ke 10 ya, tolong ditampilkan Wahyu 12 ayat ke 10. Ibu Ana tolong tampilkan. Wahyu 12 ayat 10. Ya. Nah, jadi ganti-ganti lagi, nanti pusing yang nonton. Ya, karena lompat-lompat terus teksnya. Oke. Ya, lihat ya. Aku mendengar suara nyaring di surga, sekarang telah berkat keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Ya, dakwa. Siapakah yang mendakwa kita? Arti kata setan, ya, itu artinya pendakwa ya. Salah satu arti kata setan adalah pendakwa. Kemarin dulu kita di awal belajar kitab Ayub, kita belajar ya, kalau setan mengingatkan kita dengan masa lalu kita yang buruk, ya, Anda ingatkan si setan ini masa depannya, yaitu neraka, ya kan? Nah, kalau ada orang nih, bukan setan, nih orang nih, ya kan? Masa Gilbert dibilang setan sih, ya kan? Ya. Mendakwa Anda, mengingatkan Anda dengan masa lalu Anda, ya kan? Membongkar-bongkar aib Anda, apa yang harus Anda lakukan? Sama, ingatkan dia dengan masa depannya, neraka. Orang-orang yang suka mengingatkan Anda dengan aib Anda di masa lalu, ya, orang-orang yang menggugat aib Anda di masa lalu, yang Anda sendiri sudah beres di masa lalu itu, lalu dia berusaha angkat lagi untuk menghancurkan Anda, ingatkan dia masa depannya di neraka. Orang-orang ini juga sama, ya. Karena orang-orang ini dipakai setan untuk mendakwa Anda, dan orang-orang yang membiarkan hidupnya dipakai setan adalah anak-anak iblis. Ya. Jadi jangan biarkan ada satu orang pun berhak mendakwa Anda, siapapun dia. Mau pendeta. Nah, masalahnya Anda di framing dengan kata pendeta terkenal. Anda langsung kelabakan kalau ada pendeta terkenal yang ngomong. Kenapa? Anda ditakut-takutin, di framing. Yang ngomong pendeta terkenal, berarti dia pasti benar, Anda pasti salah. Ya karepmu kalau sudah begitu. Ya kan? Makanya teladanilah saya, seperti saya meneladani Kristus. Saya enak, saya enggak urusan kamu terkenal, enggak urusan kamu pendeta hebat, enggak urusan kamu apa, enggak urusan pokoknya. Saya hanya turut firman Tuhan saja.
Saya nggak urusan kamu dikte saya, kalau enggak saya dincam, saya tidak akan dikasih jadwal khotbah segala macam. Enggak urusan. Saya kalau khotbah yang dengarkan sudah belasan ribu di sini. Ya, enggak urusan, ya kan? Enggak urusan. Enak kan hidup begitu kan? Tapi karena Anda masih hidupnya bergantung sama orang lain, maka Anda takut. Kenapa saya tidak pernah takut? Orang ngungkit-ngungkit masa lalu saya, karena saya nggak bergantung dengan kamu, karena saya nggak bergantung dengan orang ini, karena saya tidak bergantung dengan reputasi saya. Enak kan? Orang-orang yang masih bergantung dengan reputasinya, dia adalah orang-orang yang harus dihancurkan sekali lagi. Waduh, ya eng-eng, puyeng dah. Kok gitu? Iya. Berarti Anda belum bergantung sama Tuhan. Dulu saya takut sekali ya, waktu pertama kali reputasi saya hancur ya. Saya panik, mati aku. Katanya sama Bu Ana ya, saya sampai pusing. Wah, mati aku, nama aku hancur. Wah, saya sampai geblok-geblok kepala ke tanah itu ya. Nama aku hancur, cilaka. Saya pertahankan nama baik itu dengan luar biasa, saudara. Apapun sampai saya berdarah-darah, saya bayar semua apa segala macam mempertahankan nama baik. Sampai satu titik nggak bisa lagi dipertahankan karena terlalu besar fitnahan dan terlalu besar pencobaan itu, terlalu besar pengkhianat-pengkhianat yang di sekeliling saya. Dan saya tidak menggantungkan saya kepada Tuhan Yesus, melainkan saya menggantungkan diri saya kepada reputasi saya. Itu salahnya. Awalnya saya masuk dalam berbagai macam pencobaan. Ditambah ada persinahan di situ. Wah, klop udah. Dan Tuhan tidak bisa, ya, iblis tidak bisa masuk ke dalam hidup kita kalau tidak karena diizinkan oleh Tuhan. Dan saya membuka celah untuk iblis itu masuk. Itu Ayub, iya Ayub 1 dari 1 miliar kemungkinan. Anda jangan menyamakan diri Anda dengan Ayub. Ya, kita kan selalu membayangkan diri kita dengan Ayub. Ayub itu 1 dari 1 miliar kemungkinan. 1 dari 1 miliar kemungkinan. Ya kan? Zaman itu kurang lebih penduduk bumi 1 miliar ya. Zaman itu ya. Zaman itu, zamannya Ayub. Lihat. Di ayat pertama, hai iblis, dari mana kamu? Dari keliling dunia. Kamu sudah melihat orang yang kayak Ayub. Ya disebut cuma Ayub, ya kan? Artinya 1 dari seluruh dunia cuma ada 1 tuh yang begitu, yang kayak Ayub. Jadi Anda jangan mensejarkan dirimu dengan Ayub. Intinya begitu ya. Di seluruh dunia itu cuma 1. Nah, dan itu pasti bukan Anda. Dan juga bukan saya. Artinya sebenarnya memang ketika kita masuk dalam berbagai pencobaan, kita lebih menggenapi ceritanya Yakobus daripada ceritanya Ayub. Saya ini seperti Ayub, gundul peyang seperti Ayub. Ya, ada pencobaan masuk dalam hidupmu, ya. Sebetulnya Anda yang buka celah. Jadi retorika Bildad, Sofar, Elifas itu sebenarnya memang terjadi dalam hidupmu, hanya Anda tidak mau mengakuinya, ya kan? Cuma jangan biarkan orang lain menuduhmu demikian dan Anda terintimidasi olehnya. Makanya di awal saya bilang, orang yang sedang dalam pencobaan, di dalam berbagai macam penderitaan, jangan mencari pembenaran diri. Tetapi orang-orang yang nonton jangan menghakimi. Karena belum tentu yang Anda hakimi itu terjadi seperti itu. Ya, kemarin kita baca tentang karma. Karma itu tidak ada ya. Anda kalau hitung, itu nggak pas itu. Nggak adil kalau Anda hitung. Coba Anda hitung. Nggak adil. Jadi saya tidak setuju dengan karma itu adalah keputusasaan manusia. Untuk menghitung, karena apa dia ingin mencari keadilan tapi dia tidak mendapatkan keadilan, sehingga dibilang pasti ada karma. Dengan iman kan, butuh iman untuk percaya karma itu, untuk tahu karma itu butuh iman.
Tetapi yang namanya tabur tuai itu adalah sebuah hukum. Ya. Siapa menabur dia menuai. Ya kan, naburnya apa? Dia akan menuai sesuatu dari yang dia tabur. Nabur angin menuai badai. Nah, misalnya contoh seperti itu kan, ada nabur 1 biji gandum, tumbuhnya 100 bulir gandum. Nah itu seperti itu, ya. Tetapi tidak mungkin Anda nabur jagung keluarnya nanas, nggak mungkin, ya. Apalagi Anda nabur yang aneh-aneh, nabur ilalang keluarnya padi, jangan berharap. Tapi kalau ada nabur padi, ilalang itu bisa tumbuh di antaranya. Nah, lucunya begitu kan. Nah, kita nggak bicara tabur tuai, tapi hari ini kita lagi cerita ya bahwa Anda jangan menghakimi dan Anda jangan mencari pembenaran. Tetapi nikmati prosesnya, Anda hitung hari-hari itu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Tapi Anda tidak bisa menghitung hari-hari dengan benar kalau Anda tertuduh. Kalau Anda terintimidasi, maka dari itu Anda butuh pendamaian, yaitu Yesus Kristus. Kalau Anda bisa didamaikan dengan masa lalu, dengan dosamu, dengan segala perbuatanmu yang tidak baik, maka Anda, oke, saya salah, so what must I do? Kita mesti ngapain nih? Ya kan? Udah salah nih. Jangan terus kayak tong-tong, itu anak itu ya dari RRC itu kan. Kalau udah jatuh dia cuma nunjuk, dia cuma sambil tunggu tangannya nunggu ada yang narik. Tong-tong itu. Jangan begitu, tong-tong gitu, anak Cina yang gundul itu ya, yang dulu yang sekarang sudah pindah ya, dia sudah granted, dia pindah kota, jauh dari kami ya, 250 km jauhnya ya, jauh banget, tapi nanti kapan-kapan kita mau tengok ya. Nah, kalau dia memang itu tadi ya, banyak orang udah jatuh terus dia bingung mesti ngapain. Jangan. Kalau orang sudah jatuh, dia duduk sejenak, what should I do, what must I do, ya, dia pikir, ya, dan apa yang salah. Tapi Anda jangan pernah bilang siapa yang salah. Wah, cilaka saudara, cilaka. Apa yang salah itu yang benar. Mengapa dan apa, tapi jangan pernah siapa. Sekali Anda tergelitik cari siapa salah, Anda nggak bangun-bangun. Gara-gara istriku ini, gara-gara orang tuaku nih. Anda bangun-bangun, kelara-lara, Anda punya perhitungan, energimu tidak loss. Kalau saya kalau sudah jatuh, saya lari lagi. Sehingga saya lupa dendam sama siapa dulu yang bikin saya jatuh ya. Ya masih ingat orangnya, tapi rasanya udah nggak kepikir. Ya, dulu ada yang anak angkatnya pendeta, yang hamba Tuhan itu yang nipu saya miliaran, ada siapa, saya masih ingat semua. Ya, masuk ada itu omnya Ana, tetapi kita semua mengadakan rekonsiliasi. Saya tahu, saya ingat, tapi kita mengadakan rekonsiliasi. Saya nggak mau terus gara-gara kalau nggak ada omnya Ana ini saya sudah ini, kalau tidak ada anak Allah kebanyakan alasan. Intinya mereka lebih pintar dari kamu, makanya kamu bisa kejeblos sama dia kan? Itu. Anda harus akui bahwa mereka lebih pintar dari Anda, sehingga Anda bisa kejeblos. Anda yang bodoh, berarti Anda kurang pintar, udah selesai. Iya kan? Berarti mereka lebih jahat, mereka lebih pintar, mereka lebih lihai, Anda yang bodoh. Dah, itu akui aja. Saya juga begitu, makanya saya berdamai. Oh iya, dia lebih jahat. Oh dia lebih pintar. Udah kan, enak kan? Saya belajar lagi supaya saya lebih pintar tanpa harus menjadi jahat. Nah, gitu solusinya. Kalau Anda mau cari perhitungan siapa salah, ya kelar hidupmu, enggak kelar-kelar, enggak bangun-bangun. Ya, saya sering kali kalau lagi besuk ya orang sudah jatuh miskin, terus dia cerita, ini gara-gara si Joni ya, kalau enggak ya saya ini sudah jadi begini. Ini kejadiannya kapan ya? 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Waduh,
Saya kalau jatuh mah hanya butuh 7 bulan paling lama ya buat bangun ya. Orang tolong saya paling 3 bulan, kasih saya sesuatu, 3 bulan saya bangun langsung set, langsung naik. Wah hebat Pak Paul, bukan hebat. Itulah karena ditempa oleh Tuhan. Tuhan ngajari saya, kalau jatuh jangan cari siapa salah. Firman Tuhan berkata orang benar 7 kali jatuh pasti bangun. Kenapa? Satu, dia tidak mencari siapa salah. Kedua, dia tidak mau terintimidasi. Wah, keluarga mah mengintimidasi saya. Kamu begini sial, begini apa segala macam. Kamu meninggalkan Tuhan, kamu ini seperti Yunus. Oh, kamu enggak tahu. Saya bilang, oh enggak. Saya bukan Yunus. Saya tidak lari dari panggilan saya. Saya mengikuti panggilan saya dengan tepat. Oh, saya enggak pernah lari dari panggilan ya. Saya ikuti panggilan saya loh, selalu loh. Hanya di dalam saya ikuti panggilan itu, saya ada tidak benar, ada bikin nggak benar. Jelas, ya ketika saya bikin nggak benar, lalu saya tahu saya salah, saya mundur. Tetapi saya tetap harus menuai yang saya tabur. Selama ini saya hidup selalu di dalam keberuntungan, di dalam proteksi ilahi, yaitu keberuntungan. Mau salah, mau saya sial, tapi saya selalu beruntung. Kenapa? Kalau orang di dalam Tuhan Yesus hidupnya akan selalu beruntung. Ya, hidupnya akan selalu beruntung. Serius. Tetapi ada kalanya kita lengah. Ya kan? Maka keberuntungan itu hilang. Kita membuat satu kenajisan. Keberuntungan itu hilang. Sebetulnya keberuntungan itu tidak akan hilang selamanya kalau Anda cepat-cepat introspeksi, cepat-cepat beresin. Masalahnya kenajisan itu kebanyakan enak, persinahan, marah, itu enak saudara, dendam, itu enak. Anda pertahankan, akhirnya keberuntungan itu makin hilang. Roh Kudus tidak mau lagi menaungimu. Mengapa? Roh Kudus itu hanya menaungi tempat yang suci, dan kamu hidupnya kotor, kamu tidak mau cepat-cepat beres-beres. Akhirnya keberuntungan itu hilang kan? Keberuntungan itu hilang, responmu nggak benar. Responmu harusnya bertobat, tapi responmu sebaliknya. Ya, akhirnya saudara terintimidasi karena Anda sudah tidak punya pertahanan lagi, tidak ada perlengkapan senjata Allah dalam hidupmu. Saya nggak cerita gondoruo sama tuyul, nenek lampir segala macam yang Anda harus tengking-tengking. Saya tidak percaya begituan ya. Saya percaya dengan apa Alkitab adalah sebuah logika yang sehat. Ya, kalau Anda kenakan ketopong keselamatan, otakmu nih, kepalamu, isi kepalamu ya, ditutup. Kenakan ketopong keselamatan. Ya kan? Metanoia kan? Anda punya perisai iman, punya pedang roh, punya rema. Anda berikat pinggangkan aletheia, berbaju sirahkan, dikayosune, kebenaran. Orang benar, sedekah, ya kan? Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Begitu. Tapi kan Anda lengah, saking Anda sudah panik, Anda nggak pakai semua. Anda nggak pakai semua, Anda lost. Dulu kita pernah belajar ya, tentang senjata Allah. Sehingga Anda membiarkan kepalamu, isi kepalamu dikacau, diintimidasi, ya. Bahkan trauma-trauma masa lalu bangkit. Sehingga kamu meresponinya jadi, responmu jadi aneh. Nggak akan sesuai dengan firman Tuhan lagi. Responmu akan penuh dengan kebencian, kemarahan. Responmu jadi nggak benar. Nah, itulah masalahnya. Ya. Tetapi kita ingat bahwa iblis itu sudah dihancurkan sebetulnya. Anda jangan takut, para pendakwa itu sudah nggak usah masuk hitungan lagi. Anda itu dipelihara oleh Tuhan, didamaikan dengan Sang Pencipta. Anda punya bekal pendamaian, ya. Anda punya bekal pendamaian. Makanya gunakan pendamaian itu untuk berdamai dengan sesamamu. Ya, jangan suka nuntut, jangan suka ngejar dosanya orang.
Jangan suka ngungkit-ngungkit, marah. Jangan ya. Kita semua punya masa lalu yang tidak baik. Tetapi pendamaian oleh Tuhan Yesus Kristus yang memerdekakan kita. Ya, akhirnya kan musuh mau menjadikan kita bulan-bulanan kan. Kalau suami istri, apalagi suami istri ya. Anda suami istri jangan pernah ungkit dosa kalian di depan umum. Selesaikan itu dalam internal. Maksimum dengan orang tua kalian. Ya. Tapi jangan di depan umum. Saling gugat, saling tuntut, saling menjelek-jelekan. Jangan pernah. Akhirnya kalian sendiri yang hancur. Makanya ayo jujur, suami istri itu harus jujur. Kalau suami istri nggak bisa jujur, kalian akan susah sekali. Makanya Paulus berkata pasangan yang seimbang itu loh, satu yok, satu penanggungan. Supaya Anda bisa saling terbuka. Hancurnya kerjasama suami istri adalah ketika salah satu nggak jujur. Mau menutup-nutupi. Makanya open. Harus open. Ya. Itulah gunanya kalian telanjang satu sama lain di tempat tidur. Ya kan? Artinya telanjang. Mereka manusia itu telanjang tapi tidak merasa malu. Tapi Anda malu. Nutup-nutupi. Telanjang badannya nggak malu, telanjang jiwanya malu. Lucu kan? Lucu. Begitu ya. Nah, kalau Anda yang sudah menikah, yang menikah dalam kebenaran tentunya ya, bukan menikah karena nggak karu-karuan. Kalau Anda mau menang dalam pencobaan ini, mulai bersekutu dalam doa, jujur satu sama lain. Jangan pernah ada yang ditutupi, jangan pernah takut. Jangan nanti dia marah, enggak. Marahnya hanya sebentar. Tetapi kalau Anda tutupi, kecewanya lebih lama loh. Belajar. Ya. Nanti kamu akan bebas, merdeka. Itulah gunanya suami istri, supaya kamu bisa bersekutu bersama-sama, saling membangun. Ya, jangan sampai ada panah iblis masuk. Kalian saling saling melindungi satu sama lain, ya. Saling melindungi bagian belakangmu yang tidak terlindungi apa-apa. Saling menutupi kalian berdua. Sehingga iblis nggak bisa tuduh, nggak ada celah. Ya. Penting. Nah, balik lagi terakhir ya. Makanya jangan mau dituduh. Ya, jangan mau dituduh, jangan mau tertuduh. Memang kita menderita. Iya, ada celah iya. Memang ada kesalahan iya. Tetapi apakah itu akhir dari segalanya? Tidak. Stop, minta ampun. Kalau memang harus menuai yang kita tabur, ayo menuai bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan takut. Karena setiap hal yang kau tuai hasil dari dosamu, kalau kita kembalikan kepada Tuhan, itu akan terjadi pembalikan keadaan. Memang kita sudah berdosa. Memang kita menuai hal yang buruk. Tapi jangan takut, tuaian itu adalah tuaian yang diberkati Tuhan. Pak, nuai ilalang, siapa bilang ilalang tidak berguna? Pak, nuai kotoran, siapa bilang kotoran tidak berguna? Ayo, kami dulu bersihin kotoran burung puyuh itu ya, sampai bisa buat beli sepeda motor dulu. Ya, dijemput ya, kita sampai kumpul-kumpulkan, kita bikin gudang khusus buat kotorannya burung puyuh itu. Kita jual, dijemput, dikumpul-kumpulin, seperak bisa jadi motor satu. Ilalang itu bisa buat kasih makan gajah. Banyak hal-hal yang kelihatannya nggak berguna bagimu, nggak berguna, tetapi Tuhan bisa ubahkan menjadi hal yang berguna. Dengan cinta, ya. Ingat, pada mulanya Sang Cinta menciptakan langit dan bumi dari kehancuran, dari kekelaman. Segala sesuatu, air kobokan aja dengan cinta bisa jadi anggur. Air kobokan kaki itu loh ya, Tuhan Yesus ubah air kobokan kaki dengan cinta. Dengan cinta, jangan takut. Kalau kamu melekat sama Tuhan, jangan terintimidasi saudara. Ya, iya, memang kita menuai yang kita tabur, hal-hal yang jelek. Tetapi jangan takut melekat sama Tuhan.
dengan cintanya Tuhan Yesus, yang kau tuai itu akan jadi kebaikan. Orang kemarin siap-siap ngetawain saya ya, 10 tahun yang lalu ya. Mati lu si Paul, habis. Saya juga sudah jeblok-jeblokan kepala ke tanah, saudara. Mati aku. Orang mengharapkan kehancuran saya, tetapi saya melekat erat sama Tuhan Yesus, saya dan anak. Kita mulai keterbukaan, kita bangun cinta yang benar di dalam Tuhan Yesus. Dan karena cinta yang tidak pernah gagal, yang rubah semua yang tai, yang busuk, yang sial, jadi kebaikan buat kita semua yang hari ini saya saksikan kepada Anda untuk membangun hidup Anda. Ya, Tuhan Yesus memberkati.